Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang perjanjian perkawinan. Pertama, pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti. Sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh atau sah. Tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukum perjanjian itu tidak boleh atau tidak sah. Contoh, syarat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya dalam perkawinan itu si istri tidak akan dikeluarkan dari rumah, maka si suami tidak akan kawin lagi. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi syaratnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa ingkana mi'atu syartin." Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batal, sekalipun 100 kali syarat. Sabdanya pula, al-muslimuna ala syurutihim ila syarton ahalla haroman wa harroma halalan. Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 2. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah 1. Ta'liq talak, 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai perjanjian perkawinan, kompilasi hukum Islam memperinci sebagai berikut. Pasal 45. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk pertama, ta'liq talak, dan kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada pasal 46 ayat 1, isi ta'liq talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'liq talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya tidak talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. Ayat 3, perjanjian ta'liq talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liq talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Pasal 47 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat kedua, perjanjian tersebut pada ayat 1 dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ayat ketiga, di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atau harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Pasal 48 ayat 1, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ayat 2, apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat 1, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga. Pasal 49 ayat 1, perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 1, dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Pasal 59 ayat 1, perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. 2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 3, sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Ayat 4, apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ayat 5, pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pasal 52, pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. Demikian perjanjian perkawinan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.